Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berbagi budaya positif segitiga restitusi, menuntun murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Guru itu mengajarkan masa depan di masa kini. Maka ketika guru berhenti belajar, usai sudah masa depan anak-anak muridnya. Guru, pembelajar sepanjang hayat. Mari kita berefleksi, diri kita ini guru yang seperti apa di hadapan murid kita selama ini. Terdapat 5 posisi guru berdasarkan teori 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dalam tugas dan tanggung jawabnya, seorang guru harus mampu menanamkan budaya positif di lingkungan belajar muridnya. Untuk mampu memaksimalkan penanaman budaya positif, guru harus mampu memposisikan dirinya di posisi ideal sebagai control manager. Untuk memerankan posisi control manager, guru dipandu dengan langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu panduan guru dan orang tua dalam perannya sebagai manajer untuk menuntun anak dan murid agar mereka dapat menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Segitiga restitusi sangat penting mengingat kondisi psikologi anak saat ini semakin mudah terdistraksi oleh berbagai pengaruh negatif media sosial. Guru harus menggunakan metode yang sistematis dan mendalam untuk membantu anak memandu menyelesaikan masalahnya. 3 langkah dalam pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut skenario 1, kasus siswa H. Selama beberapa bulan ini, Ibu melihat ada sedikit gejala atau kelainan. Dalam hal ini Hasdar berbeda dari teman-temannya yang istilahnya tiap hari hadir ke sekolah. Walaupun tidak tiap hari teman-temannya hadir, tapi ada kabarnya. Nah, sekarang Ibu mau tahu ini, apa kendalanya selama ini sehingga Hasdar ini dalam pengamatan Ibu selama proses belajar kuranglah istilahnya kehadirannya dalam proses belajar. Silahkan Nak dijawab. Oh, jadi kalau Adil teman Kak ini tidak datang juga karena kendala tidak ada kendaraan. Oh iya, jadi Hasdar dan Adil ini tinggal di mana? Talangga itu kalau naik motor dari sini ke sekolah sama Talangga berapa lama Ki biasa? Berangkat jam berapa Ki dari sekolah? Biasa dan sini jam 7 deh. Jauh ya. Iya, jadi kendalanya kendaraan di Iya, Ibu sangat paham itu, dan kalau berada di posisi itu mungkin Ibu juga akan melakukan itu. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Jadi Jangki merasa jarang hadir sekolah endaan maka saya ini. Jangki merasa berkecil hati karena memang ada alasan tak, bukan karena tidak mau ke sekolah. Jadi yakin Ki mau ke sekolah tak? Selesaikan Ki sekolah tak baik-baik ya. Padahal Hasdar bisa mungkin ya bilang pasti saya kalau tidak ke sekolah tetap jaga itu sebenarnya sangat mungkin terjadi. Setidaknya datanglah mungkin tapi ada tidak hadirnya juga, tapi tetap bilang kita minta izin ke wali tak, ke guru tak, ke teman tak, bilangnya setidaknya ada kabarnya ya. Terus selama ini bagaimana keyakinannya, bagaimana menurut tak apa itu sekolah menurut tak, maksudnya apa tujuannya? Hasdar secara pribadi Jangki lihat orang lain misalnya Hasdar mau sekolah, mau aja ke sekolah, kenapa, apa alasan tak kita mau sekolah apa alasannya Hasdar ingin sekolah, apa yang yakini Hasdar bahwa kalau saya sekolah saya akan begini, apa coba, apa tujuan tak sekolah? Tidak apa-apa, kira-kira apa pemikiran tak Coba ingat, berpikir saya mau sekolah
Nah, Kalimantan itu kan perusahaan yang besar ya. Nah, iya jadi penting, nah betul sekali. Salah satu memang tujuannya sekolah supaya kita bisa mendapatkan istilahnya pekerjaan yang lebih layak, yang lebih ya. Dan apalagi tujuan tanah di Kalimantan, nah itu sangat apa ya, standarnya itu tinggi. Nah, istilahnya harus kita belajar. Nah, jadi yakin ya Ki bahwa dengan sekolah pasti bisa Ki. Nah, itu ya harus Ki percaya itu dalam hati tak ya. Apakah Hasdar percaya bahwa dengan bersekolah bisa mewujudkan cita-citanya tadi? Nah, Hasdar bisa pergi kerja di perusahaan besar di Kalimantan. Kan bilang kesepupu di Hasdar ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai, maksudnya Hasdar ini cita-citanya ingin menjadi orang yang bagaimana? Tidak apa-apa disebutkan, kita bilang pasti dalam dirinya anak Hasdar pasti pernah bilang, mau sekali Kak, saya juga begitu. Suatu hari kalau saya sudah dewasa mau Kak begitu. Apa cita mau Ki yang bagaimana harapan tak? Nggak harus pekerjaan, tapi apa hal yang paling menurut tak kalau lihat orang bagusnya tuh orang, apa itu nak nilai-nilainya? Mungkin menjadi orang yang seperti apa? Nah, Hasdar membahagiakan orang tua ya. Ya, jadi itu nilai-nilai istilahnya kebermanfaatan toh. Jadi Ki anak yang bermanfaat Ki pastinya untuk orang tua tak, karena orang tua tak nih yang selama ini kerja keras untuk kita toh, bagaimana supaya sekolah Ki dan seterusnya ya. Jadi nah Hasdar harus yakin itu nak, kalau nah Hasdar tidak datang ke sekolah, selain daripada nah Hasdar sendiri yakin bahwa itu rugi, harus Ki yakin bahwa rugi Kak ini kalau tidak datang ke sekolah. Intinya nah Hasdar besar sekali ini harapannya ibu guru sama Pak Guru sama di sini berharap nah Hasdar bisa lebih rajin kita datang ke sekolah. Hasdar apakah berkomitmen ingin memperbaiki ya? Kita sama-sama memperbaiki, ibu guru juga memperbaiki. Mungkin ibu juga kurang memberikan perhatian dan pelayanan kepada nah Hasdar dan teman-teman. Dari kelas 11 APHP SMK Negeri Bulo, mengikuti praktik restitusi oleh Ibu Purnama Sinar. Saya merasa terbantu karena saya bisa menceritakan masalah saya. Berikut skenario 2 kasus siswi I. Bu Pur panggil, ajak ke sini dalam rangka kita mau bantu coba cari solusi dari yang kemarin adalah sedikit kendala Nak Irma di tempat PKL ya, ada kendala. Nah, kemarin kita sudah bahas bersama Nak Irma di tempat PKL-nya kita sudah melalui telepon, melalui chat WA. Ada beberapa kalimatnya mungkin Nak Irma yang kurang berkenan bagi ownernya di sana. Yang namanya manusia pasti berbuat salah, kita manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu ini manusia, pasti pernah juga melakukan sebuah kesalahan. Jadi yang perlu kita yakini, semua masalah ini insya Allah bisa terselesaikan. Yang penting kita mau sama-sama memperbaiki diri. Ibu juga minta maaf sebagai gurunya Nak Irma barangkali belum maksimal selama ini memberikan pelayanan. Kadang ibu sih dari ceritakan secara singkat kenapa ada kalimat itu bisa terjadi. Baik Bu, saya akan menceritakan secara singkat dari masalah saya. Mungkin dari cara bicara saya kepada owner sudah sangat bisa dibilang kurang ajar bagi yang didengarkan. Hari itu pas hari Sabtu, kemungkinan saya membantah kepada owner karena pas hari itu saya juga dalam keadaan sedikit bingung Bu. Dan di situ saya langsung ya mungkin hari itu apakah saya baper atau bagaimana, dengarkan dari Bu owner bilang kayak seperti dikasih saran, tapi saya
bicaranya langsung seperti kasar Bu, mungkin cara bicara saya itu langsung bilang kayak membantah. Ya, saya sadari juga Bu, perkataan saya juga sakit, tapi saya juga membela diri karena semua masalah itu tidak semuanya tertuju kepada saya Bu. Pada saat itu pemikiran sedang tidak stabil, apalagi Nak Irma ini seorang anak remaja yang mungkin pokoknya beban pikirannya juga ikut banyak memikirkan beban pikiran. Ya, jadi padahal pada saat itu bisa saja Nak Irma itu melakukan yang lebih buruk dari itu, mungkin Nak Irma bahkan bisa lebih kasar dari itu, lebih mungkin bisa lebih berperilaku yang tidak etis pada saat itu, tapi setidaknya Nak Irma bisa mempertahankan dirinya dan masih bisa mengendalikanlah sedikit ya. Kamu pasti Nak punya alasan melakukan hal itu dan tadi sudah disampaikan ya. Dan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi Nak Irma mencoba melakukannya lebih istilahnya lebih sabar toh. Ya. Jadi perilaku Nak Irma yang sudah berusaha mungkin mempertahankan diri, itu memang kamu boleh mempertahankan sikap itu. Nah, memang kalau ada orang misalnya anggaplah di luar kasus ini ya, ada orang yang mau mungkin menyakiti kita pastinya harus mempertahankan sikap kita membela diri. Itu patut kita pertahankan, itu sudah bagus Nak. Tapi ada satu sikap baru yang perlu Nak Irma tambahkan. Sikap baru apa itu yang Ibu maksud? Selalu mengposisikan juga diri kita ini usianya maksudnya anak-anak, dan kita sedang berbicara dengan orang yang lebih dewasa. Nah, ingat bahwa barangkali kita masih dalam kondisi kurang stabil, berusaha selalu menjaga kesopanan 4F ya, tentang peristiwanya apa, terus apa perasaannya bagaimana, apa yang pembelajaran yang ditemukan, dan apa rencananya Nak Irma. Ini Ibu lihat sudah sangat bagus. Sudah. Pelajaran yang saya dapatkan di tempat saya kerja di PKL, yang pertama itu harus sabar dalam menghadapi atasan. Yang pertama Bu. Yang kedua, harus sabar dalam menerima komplain. Yang ketiga, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus mengalah walaupun kita benar, karena saya sadar umur saya lebih muda. Yang keempat, orang yang lebih tua selalu benar ya dalam bicara dan maupun memberi saran ya. Karena saya tahu bahwa orang yang lebih tua lebih berpengalaman daripada dari saya yang muda ya. Yang kelima, selalu berkata jujur di setiap ada masalah. Biarpun yang kemarin Bu yang saya bicarakan mungkin ada sedikit ganjal dalam cerita saya Bu ya. Bisa dibilang ada sedikit kebohongan Bu. Saya sadari juga Bu ya. Yang keenam, belajar terbuka kepada teman ketika ada masalah. Cerita ke teman. Ya Bu, yang kemarin Bu pas kecelakaan saya sempat tidak memberitahu teman-teman saya Bu ya, mungkin cuma yang saya berdua Bu yang saya tempati ini Bu, yang saya tempati pergi PKL Bu, cuma 5 Bu yang tahu. Iya. Yang terus selanjutnya selalu bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, maupun dari sikapnya, akhlaknya. Seterusnya belajar disiplin dalam segala hal. Saya sembari saya anak sekolah, saya juga masih belajar Bu tentang sikap dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati mungkin dalam masyarakat, bahwa tadi yang pertama apa? Ini kalau kalimat ini nilai-nilai apa yang di poin yang 1, 2 ini kita harus nilai-nilai apa? Nilai-nilai itu seperti ada kesabaran, saling menghormati, atau kesopanan. Ya. Jadi apa Nak Irma yang harus kita sepakati Nak di sini yang Ibu baca, Nak Irma harus lebih sabar ya. Sabar dan
Apalagi? bertindak yang tidak semena-mena Bu, karena mungkin kemarin saya bertindak tanpa memberitahu Ibu. Iya, makanya penting sekali untuk komunikasi. Iya. Selalu pokoknya kasih tahu saja Bu guru, kasih kalau tidak nyaman mungkin sedang tidak bisa kita kasih tahu orang tua atau saudara siapa apa nilai-nilai yang tadi kita sepakati sama-sama yang kita yakini. Yang pertama sabar. Iya. Yang kedua ya cara bertindaknya. Ya, harus sopan santun. Iya, sopan dan santun Dan menghormati dan saling menghormati sesama. Iya. Oke ya. Cobalah sesekali kita menempatkan diri kita di posisi orang yang misalnya mungkin mungkin merasa jadi korban ya, maksudnya ditempatkan diri kita. Kalau itu menyakitkan bagi kita dirasa kayaknya tidak enak pasti dikasih begitu, pasti menyakitkan juga bagi mereka. Iya. Jadi kalau sering bisa istilahnya tenggang rasa. Lebih dan kalau istilah zaman dulunya tenggang rasa, kalau istilah sekarangnya namanya empati. Bisa dirasakan apa yang rasakan orang. Ya, kira-kira Irma itu bayangan yang ideal kelas tentang sebuah kelas atau pembelajaran itu yang bagaimana? Dari saya sendiri, saya lebih suka mempromosikan atau yang dibilang menyambut, terus berbicara kepada orang yang datang. Saya lebih suka itu Bu ya. Kalau dibilang praktiknya saya juga sedikit suka Bu, tapi lebih sukanya lagi ketika berbicara kepada orang yang datang, menyambut dan ya semacam itu Bu. Ya, masa depan bagaimana impian bayangannya Irma tentang dunia yang berkualitas yang terbaik menurut Irma. Pandangannya bagaimana? Harapan saya mau jauh lebih baik Bu. Dari sikap saya maupun cara bicara saya masih memperbaiki itu Bu. Dan kedepannya lagi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik Bu. Dan cita-cita maupun masa depan saya yang saya mau perbaiki Bu, saya akan kejar Bu dan memperbaiki itu semua. Jadi saya sebagai orang yang jauh lebih baik dari yang sekarang Bu. Dan semoga saya sukses di masa depan. Amin. Ya enak. Jadi harus dipercaya insya Allah semua itu bisa terwujud. Ibu doakan dan Irma sekali lagi semua untuk kebaikannya Irma dan semua teman-temannya. Kami semua selalu juga doakan semoga semua mencapai kebahagiaannya dengan potensi dan bakatnya masing-masing sehingga mencapai semua keselamatan dunia akhirat. Itu Gina. Iya, jadi Irma pokoknya insya Allah bisa ya. Ibu minta maaf juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi kelas 12 APHP SMK Negeri. Setelah saya mengikuti praktik segitiga restitusi oleh Ibu Purnamasina, perasaan saya lebih baik karena sudah mengungkapkan keluh kesah yang ada di dalam hati saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.